Mulai ya. Halo, saya Handoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua dalam Serajum Live. Senin, Rebu, Jumat Live. Hari ini adalah episode ke-198. Judulnya adalah Bagaimana EVC. Ya, apakah EVC? Nanti kita akan nonton bareng-bareng. Jadi saya akan mulai dengan PowerPoint. Terima kasih teman-teman semua sudah hadir di acara ini. Kita akan mulai dengan PowerPoint ya. Oke, kita lihat aplikasinya, terus kemudian baru masuk Ibu Lina. Apa kabar Bu Lina? Lama sekali tidak ketemu. 198. Bagaimana? Nah, sudah keluar. So, teman-teman semua, bagaimana EVC? Gitu pertanyaannya ya. Materi ini menjadi sangat berguna, terutama bagi Anda-Anda semua yang mengalami PPMK, PPKM, BPKM, khususnya Jawa Bali saat ini ya, tetapi mana aja lah ini buat persiapan, nggak ada salahnya. Nah, kita akan coba lihat apa sih EVC itu. Ya, EVC adalah singkatan daripada Effective Virtual Communication. Ya, jadi penting nggak? Hari ini penting, pakai banget gitu ya. Nah, ini komunikasi virtual, tapi saya harus ngerekam dulu. Nah, saya belum dapat. Ya, jadi saya ulang lagi ya. Halo teman-teman semua, hari ini saya akan bicara tentang bagaimana EVC. Ya, apakah EVC itu adalah Effective Virtual Communication? Jadi kita akan mulai. Ya, kita akan mulai dengan materi pertama. Apa sih sebenarnya komunikasi yang sifatnya virtual? Adalah mode komunikasi yang mencakup penggunaan teknologi audio dan video untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang tidak hadir secara fisik di depan kita, ya. Jadi ini tidak hadir secara fisik di depan kita. Jadi kalau hadir secara fisik menggunakan alat komunikasi juga, audio video bisa, tetapi hadir ini tidak hadir. Ya. Mungkin nggak sih EVC itu di kantor? Mungkin. Ya, bosnya di kantor ruangannya sendiri, anak buahnya di ruangannya masing-masing, itu kan juga bisa EVC juga, ya hadir di depan kita. Ya, tapi yang paling umum tentu aja bisa begini ya. Saya bicara di sini, ada yang dari Palu, ada yang dari Padang, ada yang dari mana namanya Batam, ada yang dari Bali, ya itu semua ada. Ya, jadi ini EVC. Dan kita akan bicara tentang gimana sih virtual communication yang efektif itu. Ya, kita pasang iklan dulu. Mari kita masuk materi. Jangan lupa nanti materinya akan dimasukkan di Handoko Maestro. Ya, jangan lupa subscribe, tombolin, kasih komen, sharing, dan kemudian pencet bell. Ya, teman-teman semua, ada do's and don'ts of effective virtual communication. Jadi ada yang sifatnya harus dilakukan, ada yang sifatnya jangan dilakukan di dalam effective virtual communication. Jadi karena waktu kita cuma pendek, maka saya tidak membahas teorinya, gampangannya. Apa yang kita lakukan saat ini adalah juga efektif, ini adalah virtual communication. Ya, maka nanti kita akan bicara tentang effective virtual communication. Bukan hanya virtual communication, melainkan yang efektif. Ya, di situ saya tulis sumbernya dari mana. Ya, silakan Anda nanti kalau butuh artikelnya bisa diakses. Ya, pertama kali, kalau kita mau efektif virtual communication itu satu, set the background. Background, ya. Kebetulan tadi saya pakai background biru, background standarnya Zoom, ya. Hari ini saya pakai yang agak sedikit, saat ini saya pakai agak sedikit lain. Ini sebetulnya di Zoom juga ada, ini di bagian yang advance settingnya, dan kemudian di bagian yang beta karena ini masih percobaan. Jadi di dalam DUS-nya ya menggunakan webcam. Saya menggunakan webcam saat ini, ya. Webcam saya kebetulan Logitech, ya. Saya juga punya kamera Sony, ya, dan saya ada 7 webcam. Ada 6 webcam dan 1 kamera Sony, ya. Untuk mempertahankan standar profesional Anda, standar profesional itu penting, ya. Menggunakan efek blur sebagai background untuk membatasi gangguan visual. Hari ini saya menggunakan yang tidak blur, ya. Saya menggunakan total black. Ya, kenapa total black? Nah, ini ada ceritanya juga nanti, tapi mungkin di kelas-kelas yang advance ya. Kenapa kok Maestro malah ngajarinya pakai total black? Ya, ini ada pertimbangannya sendiri. Ya,
Oke, baik teman-teman semua, ini penggunaan webcam, lampu, ini lampu, saya juga punya lampu di sini. Ya, ini lampunya namanya ring lamp ya. Ada ring lamp, ada lighting, ada apa banyak lighting ya, ada lighting kodok di sana dan sebagainya. Ya, untuk mempertahankan standar profesional Anda ya. Efek blur bisa dipakai bisa tidak. Kalau Anda mau saya blur juga bisa, tapi karena saya pakai yang beta tidak bisa diblurkan ya. Nah, apa yang dilakukan sebagai don'ts? Pencahayaan utama di samping atau di belakang Anda ya. Jadi jangan sampai cahayanya itu di samping atau di belakang. Ya, nanti saya kasih lihat, kalau di belakang jadinya backlight, di samping jadinya airnya nanti keluar macam-macamnya gitu ya. Gunakan jendela kaca sebagai latar belakang Anda. Di belakang saya sebetulnya ada yang namanya background benar-benar adalah New York Office. Jadi dari pencakar langit New York ini karena dari artikelnya seperti itu. Ya. Oke. Dress the part. Dia bilang soal do's. Kenakan warna netral seperti biru, hijau, dan coklat. Nah, ini sebetulnya masalah selera sih. Ya, banyak orang bertanya kalau saya ngajarin kenakan warna netral, kenakan softline daripada kacamata untuk menyalakan pantulan layar yang dapat membatasi kontak mata. Teman-teman semua yang terkait dengan warna netral seperti biru, hijau, dan coklat, ini kalau saya siaran setiap hari memang sengaja enggak. Karena apa? Saya siaran setiap minggu 3 kali. Dan sekarang udah 198 kali. Ya. Kalau saya pakai pakaian yang sama saja, orang nanti nggak lihat judulnya, dia lihat, ini sama ya, kemarin ini aku udah downtown, padahal enggak. Jadi saya berusaha untuk mendiferensiasi dengan menggunakan baju yang berbeda. Ya. Ini memang sengaja, bukannya tidak sengaja. Oke. Terus kenakan softline pada kacamata. Nah, problem paling besar adalah apa? Kalau Anda punya kacamata, sering kacamatanya itu jadi berpendar, glare, ya, mantul gitu ya. Nah, pakai softline baik, tetapi kenapa saya pakai kacamata? Mungkin nggak mantul karena kacanya yang khusus. Ya, ada kaca khusus yang memang bisa dipesan di optik ya untuk tidak berpendar. Ya. Biarpun tidak bisa sempurna, tetapi kan Anda tidak melihat sebenarnya mata saya nggak kelihatan, nggak kan? Tapi matanya saya tetap kelihatan, ya, dan tidak ada bayang-bayangnya di sana. Ya. Apalagi yang bisa diceritakan di situ, ya, tentu aja dusnya, ya, pakaiannya terlihat profesional dan terawat seperti biasa, gitu ya. Baik, dress the part-nya, don'ts-nya, mengenakan warna hitam. Putih atau cerah yang dapat memantulkan cahaya, hindari juga motif garis-garis tipis atau banyak pola. Ini teorinya mengatakan begitu, tapi di dalam prakteknya saya banyak warna hitam, saya punya juga banyak warna putih. Sangat tergantung kepada audiens saya. Kalau pas lagi ngajar, mungkin saya nggak pakai itu, tapi kalau pas lagi ada tamu, saya bisa pakai menyesuaikan dengan tamunya. Ya. Contoh. Ini pas saya, ini nggak sengaja ini. Jadi saya menyesuaikan dengan bajunya Susi Susanti. Ya. Jadi ini saya menyesuaikan dengan bajunya Susanti. Ini nggak sengaja, benar-benar nggak sengaja. Susanti cuma bilang bahwa saya mau pakai batik warnanya merah dan putih. Saya juga nyari batik warnanya merah putih, waktu kita keluar ketawa dua-duanya. Kenapa? Nggak sengaja, baju kita samaan gitu ya. Itu contohnya. Nah, ini waktu dengan Irwan Hidayat, bahkan karena saya dapat bocoran Pak Irwan senang sekali pakai baju putih, bahkan menurut informasinya Pak Irwan bilang, aku punyanya cuma baju putih doang gitu kan, maka saya juga pakai baju putih, bahkan tim supportnya pun menggunakan baju putih ya. Ini memang kalau dilihat tadi secara teori dikatakan bahwa kayaknya jangan dipakai, tapi ya nggak apa-apa juga. Nah, seperti Anda lihat di background tempat saya ini adalah My New York Office ya. Nah, apalagi ya, ini waktu Pak Hari Rusyono, kalau seperti Anda lihat, Pak Hari Rusyono ini di interview waktu itu dekat dengan Lebaran, ya. Terus kemudian Pak Hari bilang, aku mau pakai baju koko, pakai sarung yang dikalungin, saya juga pakai baju koko dan sarung yang dikalungin juga. Ya, ini adalah bentuk bagaimana kita menghormati, merespek tamu. Ya. Terus kemudian apa lagi? Nah, ini waktu interview dengan Doni Damara, ya. Waktu itu dengan Doni Damara, loh warnanya beda. Tapi seperti Anda kalau lihat, sebetulnya kaos yang sama, hanya warnanya beda. Ya, jadi kaosnya itu kalau Doni punya itu adalah oranye,
saya punya adalah hitam. Kalau Anda lihat desainnya sama persis. Ya, 3585. 35 itu 35 tahun, 85 itu angkatan kami, angkatan 85 ini diambil tahun lalu 2020 ya. Oke, baik teman-teman semua. Nah, ini bedanya, oh ini beda dong gitu kan. Satu orange, satu hitam gitu kan. Ya. Sebetulnya kalau jadi ini tuh sama-sama kaos polo ya. Pak Harun Hayadi, menantu dari Pak Ciputra, menggunakan kaos polo tulisan Ciputra. Sementara saya ini kalau agak sedikit bangkit sedikit gitu ya, itu kaosnya adalah tulisannya Maestro. Jadi ada, ini kebetulan fotonya nggak diambil pas yang itu, tapi ada foto yang di mana saya itu berdiri sedikit dan menunjukkan tulisan Maestronya. Nah ini adalah dengan Nini Towok, ya, Didi Nini Towok. Ya. Nah waktu dengan Didi Nini Towok ini, beliau udah bilang sama pakai surjan sama belangkon katanya. Oke, saya juga pakai surjan sama belangkon. Jadi kita kembaran ya, dan warnanya juga dipilih yang serasi. Ya ini hanya contoh-contoh. Nah, teman-teman semua masih dress tepat. Dressing ini menjadi penting ya. Tidak semua kita bisa jalanin seperti tadi ya. Saya sendiri bukan jenis orang yang selalu ngikutin dalam artian apa? Dalam artian terus kemudian warnanya polos atau apa gitu enggak. Saya justru untuk acara ini selalu pakai baju bunga-bunga ya. Bahkan selalu saya pakai kaos dalam yang menunjukkan nama Maestro di sini gitu kan. Kenapa Maestro di sini menjadi penting? Ya, karena agar supaya Anda tahu nih acaranya acara Maestro gitu ya. Terus kemudian mengenakan kemeja atau atasan bisnis dengan celana pendek olahraga ini katanya down. Berjaga-jaga jika Anda harus berdiri tiba-tiba. Memang sih kalau Anda nonton di YouTube banyak kejadian seperti itu ya. Nah, kalau di saya ini agak sedikit ini karena saya selalu pakai celana pendek yang nyaman karena saya duduknya panjang ya. Ya, jadi kemeja bisnis kalau memang harus presentasi bisnis, tapi kalau pada saat saya sharing kepada Anda, jadi saya tidak pakai kemeja bisnis, saya lebih banyak pakai kemeja yang casual, yang selalu berganti-ganti. Kalau ganti kombinasi kaosnya, kadang-kadang kaosnya warnanya putih, ini warnanya waktu itu saya pakai warna putih, ini saya pakai warna sama-sama biru tua, gitu kan. Karena kan perhiasan yang tidak boleh juga kenakan perhiasan yang dapat memantulkan cahaya atau menimbulkan suara bising saat Anda bergerak. Ini kalau cowok ya enggak mestinya ya. Kalau cewek suka ada kerincing atau nanti di sini kerlap gitu kena lampu jadi berkilo-kilo, nah itu mengganggu. Ya, mengganggu. Ya, ini masih di bagian 2 dress tepat padahal kita punya 10. Ya. Nah, bagian ini juga mengatakan ini balik lagi effective virtual communication ya. Bagian ini mengatakan immediate before the session. Siapkan air dan tisu. Ada enggak sih air dan tisu? Ada. Air. Ya. Tisu ada enggak? Ada tisu. Ya. 1 dus malah itu ya siapkan air dan tisu. Ada tisu. Sampai tisu basah pun juga ada. Sampai ke apa namanya semprotan ini pun juga ada. Ya. Ini hanya sekedar contoh. Ya. Nah, pastikan perangkat Anda terisi penuh atau dicolokkan untuk menghindari baterai habis tengah rapat atau di tengah acara ya. Dalam kasus kami masih baterai ada backup-nya ya bisa 11 jam, tetapi pada saat yang sama juga dia terus di-charge ya. Tutup semua aplikasi atau file yang tidak Anda ingin tampilkan. Ini penting. Kadang-kadang ya komputernya menjadi hang atau kemudian nggak mau melakukan tugas tertentu karena apa? Terlalu banyak yang dibuka. Ya. Jadi terlalu banyak yang dibuka. Jadi yang mau dibuka aja, yang memang harus keluar yang dikeluarkan. Yang enggak ya enggak usah. Ya, itu akan bisa menjadi komputernya bermasalah. Ya. Terus kemudian immediately before the session ya, menunggu hingga last minute untuk login itu jangan kayak gitu. Ya. Apakah pernah terjadi? Iya. Saya juga pernah ngalamin. Kadang-kadang begini loh. Saya kan pakai Zoom yang terus kemudian di-link-kan ke Facebook. Ya, dalam hal ini. Nah, pada saat Zoom-nya itu upgrade, kadang-kadang Facebook-nya belum upgrade, terus kemudian mismatch. Kadang-kadang Facebook-nya upgrade, Zoom-nya belum upgrade, sehingga mismatch. Nah, ini jadi masalah. Ini. Anda tidak akan punya waktu untuk memperbaiki teknis sebelum rapat dimulai. Dalam kasus saya agak mendingan, karena kerjaan saya setiap hari ini, saya punya troubleshooting yang cepat. Ya, itu dalam kasus saya. Tapi dalam kasus-kasus yang mungkin enggak, bisa terus musik ngapain ini gitu kan. Terus kemudian membiarkan background Anda bising sehingga mengganggu pendengaran klien. Nah,
dalam kasus kami di Maestro, itu studio ini sudah dikasih peredam. Ya, dengan dikasih peredam Anda tidak mendengar gaung, dengan dikasih peredam Anda nggak akan dengar berisik karena dari luar akan teredam juga. Ya, zaman dulu peredam itu mahal sekali, tapi zaman sekarang Anda bisa dapatkan peredam yang sederhana tapi berfungsi. Ya, kalau Anda ingin membangun studio Anda sendiri. Apa lagi yang bisa dilakukan? Pastikan waktu yang baik untuk bertemu, tidak terganggu oleh atau disebutkan anak-anak, hewan peliharaan dan lain-lain. Nah, di sini ya karena kebetulan tidak ada hewan peliharaan, nggak ada hewan peliharaan. Kadang-kadang saya ketemu narasumber yang anjingnya gonggong terus gitu ya, atau tetangga tolelot, tolelot, itu yang jadi agak sedikit kacau, atau anaknya minta digendong dan sebagainya. Tunjuk. Nah, kalau kita meeting ya agar supaya kita kan ujung-ujungnya kan membangun komunikasi ya, tunjukkan empati dengan merayakan keluarga, kesehatan sebelum membicarakan bisnis. Jadi biasa kalau saya masuk, misalnya katakanlah meeting jam 2, jam 2 seperempat saya udah masuk dan saya akan bilang bahwa, halo, apa kabar? Gimana sehat? Pertanyaan sehat itu sangat penting ya. Nah, tapi jangan cuma sekedar basa-basi, pertanyaan sehat yang tulus. Ya, keluarga gimana dan sebagainya. Ini adalah untuk membangun hubungan. Ya. Tanyakan apakah ada sesuatu yang ingin mereka pastikan dibahas di dalam rapat. Jadi ini hari ini misalnya kalau kita bicara ini ya gitu kan. Anda sendiri berharap ada apa lagi yang akan kita bahas. Nah itu dengan sehingga jangan sampai dia selesai rapat. Ini masalah gue nggak dibicarain deh. Gitu. Itu yang jadi masalah. Ya. Terus kemudian as you get started, gitu Anda mulai, jangan terburu-buru berdiskusi tanpa memverifikasi bahwa mereka dapat mendengar dan mendengar Anda dengan baik. Tadi sebelum acara ini mulai, ada Dr. Thompson mengatakan, Pak, suaranya putus-putus, jadi saya mesti rapihin dulu suara sebelum akhirnya acara kita. Ada gangguan? Minta mereka untuk menutup aplikasi yang terbuka dan mengecilkan musik atau TV atau apapun juga. Kadang-kadang kalau orang itu masuk di kita, terus kemudian dia sendiri nggak bisa nyala videonya atau nggak bisa nyala suaranya, gitu ya, audio ataupun videonya, itu di otak-atik nggak selesai. Salah satu cara yang agak mujarab adalah mereka keluar dan masuk lagi. Ya, jadi ini aja, jangan ditepok-tepok ya, percuma nggak ada gunanya. Ya, keluar dan masuk lagi. Terus don't mematikan webcam sehingga klien Anda tidak bisa melihat wajah Anda. Anda pasti tidak suka kalau saya presentasi terus kemudian gini nih. Ya, jadi saya tidak ada nggak muncul, terus kemudian cuma dengar suaranya doang. Kenapa nggak telepon aja? Kalau itu kenapa mesti virtual communication? Kalau akhirnya cuma nggak lihat mukanya gitu kan? Terus kemudian membicarakan informasi konfidensial sebelum mendapatkan izin jika ada orang lain yang hadir. Apakah ini boleh saya bicarakan misalnya? Nah, itu minta izin dulu. Ya. Terus kemudian in the meeting visual tips ya. Waspadai bahasa tubuh Anda. Nah, terkait dengan bahasa tubuh ini, hari Rabu kalau Anda tertarik lagi, saya akan membahas khusus tentang body language. Ya, digital EL namanya judulnya nanti ya. Digital body language. Waspadai bahasa tubuh Anda, postur tubuh, kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tangan menjadi indikator kepercayaan diri. Kalau saya tuh ngomong terus dia baca begini, terus kemudian matanya melotot begini, kemudian kayak baca gitu kan, Anda pasti akan beda dengan kalau tadi saya ada gerakan tangan, jaga eye contact dengan Anda, tapi kita akan bicarakan secara khusus di hari Rabu nanti. Judulnya adalah digital TL atau digital body language. Nah, ini yang nomor 2, jika di platform Anda tersedia jendela, audience view, Anda dapat mencatat waktu jeda Anda untuk mengubah secara visual. Jadi, kadang-kadang ya, ambil contoh ya, tiba-tiba hidung saya gatel gitu, atau tiba-tiba saya pengen pengen garuk-garuk gitu kan. Ya, kalau acara yang tidak resmi seperti ini, ya saya garuk-garuk aja gitu kan. Tapi kalau acara resmi mungkin saya matikan sebentar, minta waktu sebentar, kemudian saya bisa nggak keluar dulu, tapi saya garuk-garuk sebentar, terus kemudian saya keluarin lagi gitu ya. Ini hanya salah satu contoh, tapi garuk-garuk itu alami juga sih sebetulnya. Ya, in the meeting visual tips-nya jangan menampilkan terlalu banyak visual dan gambar. Nah, dalam kasus ini, visual dan gambar ini kita lakukan adalah seperti sekarang ini. Saya menggunakan fiturnya Zoom yang terkait dengan yang ini masih beta ya namanya, yang
yang dimana saya bisa ada di dalam presentasi. Yang dimasukkan dengan jangan terlalu banyak menampilkan visual gambar, kalau misalnya dia sendiri-sendiri, terus kemudian kitanya nggak pernah terlihat, yang ada suara kita sama gambar doang, gitu kan. Nah, buat dia nggak ada gunanya, jadi kita tidak bisa berinteraksi. Atau jangan bergerak terlalu cepat atau berlebihan karena dapat terlihat buram di layar klien Anda. Ya, sekarang buram enggak? Ya, buram kan? Ada sedikit. Kalau saya kebanyakan goyang-goyang, ya akhirnya gambarnya menjadi buram. Kenapa? Karena ini saya sengaja tidak memakai kamera Sony, di mana kamera Sony dengan kecanggihannya dia itu cepat banget menghilangkan buramnya, ya. Tapi kemarin kamera yang saya pakai ini bisa membuat sayanya buram toh. Ya, ini karena apa? Karena dia sedang mengatur untuk itunya, apa namanya, autofokusnya, ya. Nah, kalau Anda bergerak terlalu cepat, gini, kalau kameranya frame per second-nya tinggi, nggak masalah. Kalau frame per second-nya rendah, Anda akan menghadapi masalah. Terus, yang harus dilakukan, bicaralah dengan jelas. Ya. Tambahkan sedikit lebih banyak variasi nada pada suara Anda agar tidak terdengar datar dan monoton. Coba kalau dari awal saya bilang, saudara-saudara sekalian, malam hari ini saya akan bicara tentang effective virtual communication. Kalau di dalam virtual communication itu penting sekali agar supaya efektif. Hingga apapun yang kita mau. Anda mungkin udah nggak ada yang nonton sampai hari ini, 198 gitu ya. Nah, ini Anda nonton karena saya menampilkan bicara dengan jelas, variasi nada suara, ya, ada tone of voice, ya, di dalamnya ada rate of speech-nya, cara apa kecepatan ngomong, ada inflection, ada intonation, ada intention, jadi penekanan emosi dan sebagainya. Ini penting sekali, ya. Oke, Don, jangan bicara terlalu dekat dengan mic dengan suara yang lantang, bikin kuping sakit, gitu ya. Uptalk atau mengakhiri kalimat dengan nada yang lebih tinggi, jadi seakan-akan bertanya, ya orang bingung loh, ini tadi ngapain sih? Ya, itu yang Don, ya. In the meeting, secara verbal tips, miliki poin-poin yang Anda bicarakan, jangan terlihat seperti membaca skrip. Ini bisa diakali dengan cara ini sebetulnya. Saya itu membaca tapi Anda tidak melihat saya sebagai membaca. Tapi kalau Anda tidak menguasai, maka kelihatan membaca total. Tapi kalau saya katakan, oke, saya lihat poinnya, terus kemudian saya bisa menjelaskan kepada Anda, berinteraksi langsung, matanya yang lihat kepada Anda segala macam, maka Anda tidak merasa bahwa saya membaca. Padahal sebetulnya saya membaca. Ya, hanya kalau ini jadi misalkan ajukan pertanyaan untuk mendorong interaksi dan memeriksa pemahaman klien. Kalau benar baca begitu, maka Anda juga berarti ini kalau pendek, kalau panjang nggak lucu. Ya, ajukan pertanyaan untuk mendorong interaksi dan untuk memeriksa pemahaman klien, teman-teman semua. Kita lihat in the meeting verbal tips yang nggak boleh don'ts adalah bicara terlalu cepat. Yang dapat misalnya begini. Jadi teman-teman semua, apa yang akan kita lakukan hari ini adalah bicara tentang effective virtual communication. Jadi hati-hati dalam virtual communication, karena dalam effective virtual communication ini Anda akan bicara tentang 3 hal sebetulnya, tentang virtual, visual, terus kemudian tentang vokal, dan kemudian tentang verbal. Dan dalam pembicaraan itu, saya yakin Anda nggak dengar saya apa, ya. Berhenti bicara saat visual diperbarui di layar karena dapat menyebabkan keheningan yang canggung, ya. Teman-teman semua, troubleshooting ini menjadi penting. Menguasain alat yang Anda pakai itu penting. Dan tidak ada cara yang paling benar kecuali latihan. Ya. Kalau Anda sampai hari ini melihat saya bisa melakukan dengan lancar karena saya latihan. Ya. Jika Anda mendengar feedback, minta klien matikan speaker. Jadi misalnya katakanlah nih, di sana ngomong. Ya, kalau di situ kan kita bisa lihat bagian siapa yang ngomong. Berarti ada kemungkinan ada 2 gadget yang sebelah. Sehingga dia ada feedback-nya. Di klien Anda masih mengalami masalah komputer, periksa apakah mereka memiliki anak yang paham teknologi di rumah. Kadang-kadang kalau kita ini yang agak sedikit berumur, ya, saya nggak bilang tua, agak berumur, kliennya itu mengalami masalah komputer, periksa apa mereka memiliki anak yang paham teknologi di rumah. Jadi kalau perlu saya tanya, misalnya berumur, Pak, Bu, ada yang mau nemenin, ada yang bantu enggak nanti di acara? Oh ya, ada yang bantu nanti anak saya, berarti saya mesti bicara kepada anak. Ya, agar supaya kalau ada apa-apa, anaknya bisa menjadi troubleshooter. Yang tidak boleh dilakukan, melakukan rapat online saat Anda mengalami masalah teknis besar dan kalian menjadi frustasi. Sinyalnya jelek, suaranya nggak terdengar, tapi rapatnya jalan terus.
maka yang di sana frustasilah, ya. Takut untuk menjalankan penjadwalan ulang jika ada banyak gangguan di pihak klien. Jadi, Pak, Bu, maaf, di tempat Bapak Ibu tampaknya sinyal tidak bagus, atau tampaknya ini lightingnya kurang ini, atau apapun juga ya, maka boleh nggak kalau kita jadwalkan ulang. Ya daripada meetingnya nggak efektif, penjadwalan ulang menjadi. Oke, apalagi? Nah, ini ada yang penting lagi teman-teman semua, ya. Kadang-kadang yang suka terjadi dan ini menarik adalah yang salah di tempat klien, tetapi kita yang disalahin. Misalnya katakanlah sinyalnya buruk dan sebagainya. Kok nggak kedengeran jelas di tempat kami? Ya, ada yang di tempat kami begitu. Sebetulnya dari sini saya ngontrol. Jadi saya punya 3 gadget yang dipakai untuk ngontrol. Jadi 3 gadget dipakai buat ngontrol. Kalau misalnya katakanlah, oh oke gitu kan. Oh ini masalahnya di tempat saya gitu ya. Berarti saya rapihin. Ya. Tapi kalau ternyata di tempat Anda, berarti yang saya dirapiin kayak apapun juga nggak akan ada gunanya. Ya. Oke, jadi itu yang kita coba lakukan. Yang don't, ya, before ending the session. Lupa untuk mencari kesepakatan tentang langkah tindak lanjut untuk janji berikutnya. Jadi udah rapatnya udah bagus, sudah seru, tapi terus kemudian nggak ada summary-nya, atau kemudian nggak ada rencana tindak lanjutnya. Terus kemudian rapatnya nggak jadi bisnis deh, gitu kan? Yang melewatkan kesempatan untuk berterima kasih pada klien atas kepercayaan mereka kepada Anda. Ya, berterima kasih menjadi penting. Ya, sama setiap kali acara ini berakhir, saya selalu bilang thank you, terima kasih kepada teman-teman semua. Ya, nomor 10, after the session. Pastikan untuk memutuskan sambungan dari rapat online dan panggilan telepon, jangan terus kringkrung. Catat semua catatan pengingat atau item tindakan. Jadi di sini selalu ada pen, selalu ada kertas, selalu ada alat untuk mencatat, sehingga jangan sampai nanti kita lupa. Ya, membuat jadwal rapat berikutnya dengan jarak yang sangat dekat itu jangan, sehingga Anda tidak punya waktu buat persiapan, karena dalam setiap rapat atau dalam tindakan virtual communication itu persiapan penting. Ambil suara Anda begitu saja, jangan biarkan tenggorokan dehidrasi, minumlah obat bila perlu. Oh, ini kalau Anda serak atau sakit tenggorokan, jangan lupa melakukan itu. Jangan lupa ya, materi ini nanti akan dipostingkan di Anda Maestro, karena ini bagian dari materi edukasi. Terus kemudian nanti di Maestro Channels, ya, Anda akan mendengarkan banyak materi yang terkait dengan inspirasi. Hari Minggu, bukan hari Sabtu ya. Hari Minggu besok kami akan kedatangan Profesor Dr. Hanifah Oswari, yang seorang dokter anak pengajar di Fakultas Kedokteran UI yang bernama. Dia akan bicara tentang mengelola atau bagaimana menjaga kesehatan anak di masa pandemi. Ya, harinya Minggu ya, jamnya jam 10 pagi. Harinya Minggu. Oh ya, jangan lupa juga. Nah, tadi kita sudah bicara tentang the do and don'ts of effective virtual communication. Set the background, dress the part immediately before the session, ya. As you get started, ngapain aja in the meeting, ada visual tips. Jadi tadi saya bilang tentang 3V, visual, vokal, dan verbal. Nah, terkait dengan ini, ya, verbal hari ini kita tidak bahas banyak, ya. Nah, kita akan bahas minggu depan ya. Jadi di dalam ini tuh nanti ada materi-materi yang harus gimana sih, gitu ya. Terus kemudian yang terkait dengan visual, ya, kita juga akan membahas minggu depan dikaitkan dengan body language, ya. Terus kemudian troubleshooting before ending the session dan after the session. Nah, kami lagi bikin guidance, diperbaikin sebetulnya ke depannya. Jadi ada beberapa hal yang penting pada saat kita bikin virtual session adalah ini tampilan visual yang salah, ini namanya low angle, ya, karena di bawah. Jadi yang dilihat orang itu leher Anda, lubang hidung Anda, itu tidak menyenangkan. Okay? Terus kemudian yang ini adalah karena nggak cukup, karena modelnya kan laptop, komputer kebanyakan adalah landscape, ini potret jadinya, gitu ya, sehingga gambarnya bisa menjadi luar. Apalagi ini adalah yang kepalanya kepotong, ya. Ini nggak enak juga komunikasi kalau kepalanya kepotong. Ya. Ini adalah yang terlalu jauh.
Dan ini adalah yang namanya backlight. Jadi sinar dari belakang itu berasa banget gitu ya, sehingga kita sendiri menjadi gelap, atau ini yang kurang penyinaran ya. Nah, teman-teman semua, setelah Jum hari Rabu besok akan bahas tentang digital BL atau digital body language. Terima kasih ya. Jadi cepat ya kalau habis. Kalau materinya banyak ya tahu-tahu habis. Teman-teman semua, saya Handoko Wardo dari Maestro Consulting Coaching dan Communicating untuk Anda semua dalam Seradium. Hari ini adalah episode ke-198. Salam.